Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rafika dari kelas 4B Akuntansi, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suskaryau. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi sebagai ujian akhir semester saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum mengetahui apa itu pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya, saya akan memberikan sebuah penjelasan kepada teman-teman semua, yaitu bagaimana pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini. Nah, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74%. Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal 2020. Kala itu, ekonomi Republik Indonesia minus 5,32%. Nah, selanjutnya kita memasuki apa itu pengertian pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Atau secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan kenaikan atau meningkatkan produksi barang dan jasa sehingga terjadi peningkatan pendapatan nasional pula dalam periode tertentu. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas suatu negara dalam jangka panjang untuk menyediakan barang atau jasa masyarakatnya. Namun hal ini bukan berarti harus terus-menerus mengalami kenaikan, karena dalam laju pertumbuhan ekonomi bisa positif dan bisa negatif, di mana jika positif artinya bahwa ekonomi itu mengalami pertumbuhan, dan sebaliknya jika negatif berarti mengalami perlambatan. Nah, selanjutnya kita memasuki faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Nah, mengapa suatu perekonomian bisa berkembang dengan cepat, tetapi terkadang tidak mengalami suatu perkembangan? Begitu juga dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada kalanya bergerak dengan cepat, tapi terkadang bergerak dengan lambat. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu barang modal. Nah, barang modal ialah berbagai jenis barang yang dipakai untuk memproduksi output barang dan jasa. Misalnya saja mesin-mesin, mesin-mesin pabrik, peralatan pertukangan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu teknologi. Nah, selain barang-barang modal pula, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Selanjutnya ada tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi, dengan demikian akan berpengaruh pada suatu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ialah segala sesuatu yang disediakan oleh alam seperti tanah, iklim, hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dalam usahanya mencapai kemakmuran. Sumber daya alam akan bisa mempermudah usaha untuk membangun perekonomian suatu negara. Selanjutnya ada manajemen. Nah, perekonomian dalam suatu negara akan berkembang pesat jika dikelola dengan baik. Nah, sistem pengelolaan inilah yang dinamakan manajemen. Seperti halnya bangsa Indonesia, mempunyai potensi sumber daya alam yang beragam dan melimpah.
serta jumlah penduduk yang sangat besar. Nah, jika potensi yang ada dikelola dengan baik, maka bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu kewirausahaan. Nah, kewirausahaan atau kita kenal dengan namanya entrepreneur ialah seseorang yang dapat dan berani untuk mengambil risiko dalam melakukan suatu usaha guna mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, peranan wirausahawan dalam memajukan perekonomian sudah terbukti dari masa ke masa. Wirausahawan dalam melakukan investasi akan memperluas kesempatan kerja, meningkatkan output nasional, dan untuk meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Selanjutnya yang terakhir yaitu adanya informasi. Nah, salah satu syarat supaya pasar berfungsi sebagai alat alokasi sumber daya ekonomi yang efisien yaitu tentunya adanya informasi yang sempurna dan seimbang. Informasi sangat menunjang pertumbuhan ekonomi karena pelaku-pelaku ekonomi bisa mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dan cepat. Nah, selanjutnya kita memasuki indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, setiap negara akan selalu berusaha untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal untuk membawa bangsanya kepada kehidupan yang lebih baik. Setiap pemerintahan akan mengukur keberhasilan perekonomian negaranya dengan berbagai metode atau indikator yang paling representatif terhadap perubahan perekonomian. Nah, beberapa indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara yang pertama yaitu indikator pendapatan nasional real. Nah, indikator pertama yang umum digunakan di berbagai negara untuk menilai perkembangan ekonomi adalah yaitu perubahan pendapatan nasional real. Pendapatan nasional real ini menunjukkan output secara keseluruhan dari barang-barang jadi dan jasa suatu negara. Nah, negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional realnya naik dari periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real yaitu produk nasional bruto real yang berlaku dari tahun ke tahun. Yang kedua, indikator pendapatan real per kapita. Nah, indikator kedua yang dapat digunakan untuk menilai perkembangan ekonomi adalah pendapatan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakatnya meningkat dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada indikator kesejahteraan penduduk. Indikator ketiga yang juga digunakan untuk mengukur perkembangan ekonomi adalah nilai kesejahteraan penduduknya. Terjadi peningkatan kesejahteraan material yang terus-menerus dan berjangka panjang. Hal ini dapat ditinjau dari kelancaran distribusi barang dan jasa. Distribusi yang lancar menunjukkan distribusi pendapatan per kapita pada suatu wilayah negara. Peningkatan kesejahteraan terjadi secara merata pada seluruh kawasan. Tingkat kesejahteraan dapat pula diukur dengan pendapatan real per kapita. Dan yang terakhir ada indikator tenaga kerja dan pengangguran. Indikator keempat yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah tenaga kerja dan tingkat pengangguran. Pengangguran merupakan selisih antara angkatan kerja dengan penggunaan tenaga kerja yang sebenarnya. Angkatan kerja adalah jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Selanjutnya, kita memasuki ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, yaitu terjadi laju pertumbuhan penduduk serta produk per kapita yang cepat. Yang kedua, meningkatnya produktivitas masyarakat. Yang ketiga, adanya perubahan struktur yang signifikan. Dan yang keempat, terjadinya urbanisasi di suatu negara. Yang kelima, melakukan ekspansi ke negara maju. Dan yang terakhir, adanya terjadinya arus barang, modal, dan juga manusia antar bangsa-bangsa atau antar negara di dunia. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung pertumbuhan ekonomi? Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB. PDB yaitu Produk Domestik Bruto. Nilai PDB yang digunakan
untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB. PDB berdasarkan harga konstan atau PDB real karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan. Cara menghitung pertumbuhan ekonomi yang sederhana adalah dengan membandingkan periode yang satu dengan periode yang dihitung. Jika laju pertumbuhan penduduk dihitung untuk satu periode dapat dihitung berdasarkan rumus, yaitu rumusnya R-1T PDB-T kurang PDB-T-1 dibagi PDB-T-1 dikali 100%. Nah, keterangannya yaitu R itu pertumbuhan ekonomi, T-1 itu pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya, T itu pertumbuhan ekonomi tahun ini atau tahun sekarang, PDB-T itu PDB tahun ini, dan PDB T-1 itu PDB tahun sebelumnya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, yaitu PDB suatu negara tahun 2018 sebesar 70.000 miliar dan tahun 2019 sebesar 80.000 miliar. Maka laju pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar berapa ya? Nah, mari kita jawab. Nah, karena R-nya ini 2019 sesuai dengan soalnya, nah 80.000 yaitu PDBT tahun sekarang. Ditanyakan yaitu 80.000 dan dikurang 70.000. Karena apa? PDBT min 1 yaitu PDBT tahun sebelumnya yaitu 70.000 miliar dibagi 70.000 dikali 100%. R 2019 80.000 dikurang 70.000 menghasilkan 10.000 dibagi 70.000 dikali 100%, maka R-nya mendapatkan 14,29%. Nah, jadi pertumbuhan ekonomi tahun 2019 atas dasar tahun 2018 adalah 14,29%. Nah, jadi sudah saya jelaskan semuanya. Sebelumnya kita rangkum lagi mengapa pertumbuhan ekonomi itu penting sekali. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi yang paling banyak dikutip. Ketika perekonomian tumbuh, jumlah barang dan jasa semakin banyak. Hasilnya, kita dapat mengakses ke beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Oleh karena itu, melalui pertumbuhan ekonomi, standar hidup kita menjadi lebih baik. Ketika ekonomi tumbuh, lebih banyak bisnis menghasilkan keuntungan. Investor di pasar saham menjadi lebih optimis tentang harga saham mereka. Kepercayaan bisnis meningkat, mendorong mereka menciptakan lebih banyak pekerjaan dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Ini menghasilkan penurunan tingkat pengangguran. Rumah tangga menjadi lebih optimis tentang pekerjaan dan pendapatan mereka. Hasilnya, mereka dapat mengkonsumsi lebih banyak barang dan jasa. Baik, terima kasih penjelasan dari saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.